wanita yang diberkati Tuhan, kembali sore hari ini kita beroleh kesempatan untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu saja, karena anugerah-Mu saja kami ada saat ini dan kembali bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Kami yakin selalu ada kekuatan baru, kami yakin selalu ada pengharapan yang ditambah-tambahkan lewat firman yang kami dengarkan. Biarlah kami tetap kuat, tetap tangguh, urapi para kaum wanita-Mu agar mereka senantiasa berfungsi seperti yang Tuhan mau, dan selalu bisa menjadi berkat mulai dari dalam rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami siap terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik wanita yang berkati Tuhan, kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Kita telah belajar dari beberapa tokoh wanita, dan hari ini pun kita juga akan sedikit mengungkit tentang peranan seorang wanita, tokoh wanita dalam Alkitab. Kita buka terlebih dahulu di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Wanita pembawa terang, itu tema yang saya angkat pada sore hari ini. Hakikat itu menentukan fungsi, ya, sifat dasar itu menentukan fungsi. Kalau boleh saya katakan seperti halnya contoh paling mudah, anak ikan itu pasti akan hidup sebagai seekor ikan, sehingga dia tidak perlu harus diajari berenang. Dan juga anak burung pasti juga akan hidup sebagai seekor burung, dan dia juga tidak perlu kursus untuk terbang. Nah, jadi hendaknya anak terang hiduplah sebagai terang. Jadi artinya kita tidak perlu dilatih lagi bagaimana harus memiliki terang, karena kita adalah terang. Ya, sangat aneh jika anak terang justru hidupnya gelap. Tentu sangat unik sekali, tentu sangat aneh sekali. Sudah terang bercahaya, itu artinya adalah perbuatan baik yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Saat ini dunia sedang mengalami kegelapan, dan setiap orang membutuhkan kekuatan, membutuhkan motivasi, membutuhkan dorongan, semangat. Dan itulah fungsi dari terang. Kita ditempatkan Tuhan untuk bisa menerangi kegelapan. Kita harus bisa memberi motivasi, menjadi semangat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika saudara kaum wanita, seorang ibu rumah tangga, seorang istri, jadilah penyemangat bagi para suami-suami yang mungkin sedang mengalami kegoncangan di dalam pekerjaannya, yang berhubungan dengan penghasilan. Jadilah wanita penyemangat, sehingga suami-suami tetap memiliki gairah semangat untuk terus berfungsi menjadi seorang kepala keluarga. Jadilah penyemangat bagi anak-anak saudara. Nah, saudara, seperti halnya seorang tokoh yang bernama Deborah. Kalau boleh kita membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-4 ayat pertama sampai yang ke-5. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi dari ayat pertama ini kita lihat keadaan mulai dalam kegelapan, karena semua orang mulai hidup dalam kejahatan, hidup jahat di mata Tuhan. Ayat 2, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ada penindasan, ada tekanan yang hebat, sebuah kekelaman yang menguasai keadaan bangsa Israel saat itu. Ayat 4, pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim
atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Kita lihat di sini betapa hebatnya seorang Deborah, seorang wanita. Ternyata dia berperan dipakai Tuhan menjadi terang. Ketika semua orang sudah kebingungan, ketika semua orang mengalami tekanan karena keadaan yang sangat-sangat menderita saat itu, tetapi seakan ada secercah cahaya yang membuat orang Israel tetap memiliki semangat hidup karena keberadaan Deborah di tengah-tengah mereka. Semua orang mulai berhakim, artinya semua permasalahan, segala hal yang dihadapi oleh orang-orang Israel di saat itu, mereka selalu membawanya kepada Deborah untuk bisa meminta solusi, minta petunjuk dan jawaban. Wanita-wanita hari-hari ini seharusnya bisa menjadi Deborah-Deborah di akhir zaman ini, sehingga keadaan rumah tetap nyaman, tetap tenang. Dan mungkin ada yang bertanya, untuk apa? Apa untungnya menjadi terang? Apa perlu menjadi pembawa terang? Dengan terang yang kita pancarkan, nama Bapa dipermuliakan. Dengan perbuatan baik yang ditunjukkan, maka nama Bapa dipermuliakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya para kaum wanita kembali pada hakikatnya, yaitu sebagai anak terang. Yang pertama yaitu harus menjaga hati tetap bersih. Menjaga hati tetap bersih. Di Amsal 4 ayat 23, ayat yang cukup terkenal, ayat 23 dan 24, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Sudah dikasih Tuhan, segala yang keluar dari hidup, segala yang tampak di luar ini itu keluarnya berasalnya dari hati, baik perkataan maupun perbuatan. Ketika hati itu bersih, maka yang terpancar pasti cahaya yang bersih. Ketika hatinya tertutup dengan segala kotoran, maka pancaran itu tidak terlalu bersinar terang, tidak terlalu benderang karena terhalangi dengan segala macam kotoran di hati. Kaum wanita yang berkati Tuhan, mari bereskan hati, bersihkan hati. Mulailah perhatikan bahan obrolan kita di tengah lingkungan bersama orang-orang sekitar. Jangan terpancing untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, penghinaan, atau mungkin membicarakan kejelekan orang. Mulai bersihkan hati, lepaskan segala pengampunan, lupakan segala kesalahan. Itu adalah cara untuk membuat hati tetap bersih, saudara. Dan ketika Bapa dipermuliakan, pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Karena di mana namanya dipermuliakan, di situ pasti Dia lakukan perkara yang besar. Yang kedua, jagalah iman tetap teguh. Menjaga iman tetap teguh. Iman yang teguh akan membuat kita tetap berada di jalan Tuhan. Iman yang teguh akan tetap membuat kita berada di tempat yang tepat, di tempat yang semestinya, atau dengan kata lain, takkan mudah bergeser dari tempat yang seharusnya jika memiliki iman yang teguh. Kenapa kita harus tetap ada di tempat kita? Artinya tidak boleh bergeser. Harus memiliki iman yang teguh, tidak mudah goyah. Lukas 11 ayat yang ke-33, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ini berbicara tentang tempat. Ternyata pelita pun meskipun sudah dinyalakan, tergantung tempatnya. Ketika salah tempat, di bawah gantang atau di kolong rumah, maka cahayanya tak terlihat. Tetapi ketika tempatnya tepat di atas kaki dia, maka dikatakan semua orang yang masuk rumah dapat melihat cahayanya. Saudara adalah terang, kita semua adalah terang.
Tetapi terang kita tidak akan terlihat, tidak akan jadi berkat ketika kita ada di tempat yang salah. Kenapa ada di tempat yang salah? Pasti karena imannya kurang teguh, sehingga menarik banyak orang untuk bergeser dari tempat yang sesungguhnya. Tempat yang paling tepat agar terang bercahaya adalah di dalam kegelapan. Tapi sayangnya banyak orang yang justru lari ketika ada di tempat yang gelap, atau justru memadamkan pelitannya dan malah ikut dalam kegelapan itu. Kegelapan ini bicara tentang masalah, kegelapan bicara tentang tekanan hidup, kegelapan bisa berbicara tentang rasa sakit akibat perbuatan orang lain. Ketika saudara menghadapi orang yang menyakitkan, ketika saudara harus ada dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati, saudara jangan saudara justru ikut dalam perbuatan mereka. Tetaplah menjadi berkat dalam perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga mereka yang dalam kegelapan boleh berubah karena terang yang saudara pancarkan. Yang ketiga, bagaimana supaya terang itu bercahaya, bagaimana supaya para kaum wanita tetap pada hakikatnya, yaitu pembawa terang di tengah-tengah kegelapan, yaitu harus mengalami kasih Yesus. Mengalami kasih Yesus. Pengalaman demi pengalaman dalam hidup ini, itulah yang sering dijadikan sebagai guru dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau orang benar-benar sudah mengalami kasih Yesus, ya, sudah menerima kasih Yesus, pasti cara pandangnya terhadap orang-orang di sekitar akan menghasilkan tindakan yang baik. Cara dia melihat keadaan sekitar, cara dia melihat orang-orang di sekitarnya, pasti akan menghasilkan tindakan yang baik kalau sudah memiliki kasih Yesus. Saudara, di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23 berkata tentang pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata adalah pelita tubuh. Mata yang jahat dapat memadamkan terang hidup. Karena dikatakan, jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Lalu pertanyaannya, seperti apa mata yang jahat itu? Amsal 21 ayat yang keempat, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi ternyata mata yang jahat adalah mata yang congkak, dan itu adalah sebuah kefasikan, dan itu akan menghasilkan dosa. Nah saudara, mata yang congkak. Nah mungkin ada lagi yang bertanya, lalu mata yang congkak seperti apa? Mata yang congkak adalah mata yang seakan-akan tertutup dengan keadaan sekitar. Mata yang congkak adalah mata yang seakan-akan tidak mau peduli kepada keadaan yang ada di sekitar. Nah, kaum wanita yang diberkati Tuhan, kalau engkau mau menjadi pembawa terang, mari kita mengalami kasih Yesus. Karena dengan kasih Yesus yang kita alami, maka cara pandang kita terhadap sekitar akan menghasilkan tindakan yang baik. Mata kita tidak lagi congkak, mata kita tidak lagi sombong, tetapi kita mulai membuka mata. Ayat penutup Matius 14 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, ya. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Lalu apa reaksi Yesus ketika melihat jumlah besar orang-orang di sekitarnya? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Hendaknya kita memiliki mata seperti Yesus. Hendaklah kita memiliki cara pandang seperti Yesus. Melihat keadaan sekitar, maka tergeraklah hati kita dengan belas kasihan dan melakukan tindakan yang baik. Nama Bapa dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau urapi setiap kaum wanita di tempat ini, sehingga mereka berfungsi sebagaimana Tuhan mau, sesuai dengan hakikatnya sebagai terang. Jadi wanita-wanita pembawa terang
bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang di sekitar, bagi Indonesia, dan nama Bapa dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.